Halo teman-teman, baku dapa lagi dengan Mace Papua di Amerika. Hari ini saya punya seseorang dengan saya. Nanti kita mau sedikit wawancara, tapi santai-santai saja ya. Oke, kita ikuti ya teman-teman, jangan di skip karena ada percakapan menarik, pengalaman yang bisa tamu saya ini share yang bisa menginspirasi kalian semua. Namanya Imelda Reina Rosnawati, biasa dipanggil Imelda. Sulung dari 4 bersaudara, Imelda adalah satu-satunya anak perempuan di dalam keluarganya. Kelahiran Bintuni, Papua Barat dan menghabiskan masa kecilnya sampai menyelesaikan SMA di kota Sorong dan melanjutkan pendidikan universitasnya di kota Makassar membentuk Imelda menjadi pribadi yang tangguh. Nasib membawanya bekerja di dunia oil and gas atau migas, dan setelah malang melintang kurang lebih 12 tahun, dari pihak perusahaan mengirim Imelda untuk penugasan internasional ke Amerika. Kita mau tanya-tanya nih sama Imelda ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak anak Papua bahwa kalau kamu anak Papua, kamu anak muda, sekolah, kemudian punya cita-cita yang besar untuk bisa bekerja di dunia oil and gas, kamu bisa. Karena ini buktinya. Dia cewek tapi dia juga bisa kerja di dunia oil and gas ya. Kita tahu dunia oil and gas itu dunia kerja laki-laki. Biasanya dibilang seperti itu. Jadi jarang ketemu yang perempuan terus kayak maco banget gitu ya kerja di dunia oil and gas. Nah, kita mau tanya dulu nih, dulunya sebenarnya Imelda tuh sekolahnya apa sih sampai dia bisa ada di dunia oil and gas? Boleh cerita kan? Oke. Lebih Tapi kuat. kakak nih bilang maco nih langsung saya. Saya sudah begini masih maco juga ya, oke lah. Jadi saya lulusan teknik kimia. Saya dulu Lulusan kuliah teknik di kimia. Universitas Muslim Indonesia Makassar. Oke, jadi dia lulusan teknik kimia Universitas Muslim Indonesia di Makassar, di kota Makassar. Itu aja sudah satu poin. Poinnya adalah poin merantau. Karena dia kan sebenarnya anak Sorong, ya. Nah, kalau kita merantau tuh ternyata sudah bisa menempa kita untuk menjadi pribadi yang tangguh. Oke, Ya, lanjut. Jadi kuliahnya kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Jadi pasti yang sering nonton TV hafal lah. hafal ya. Kampus yang suka demo, tapi saya tidak pernah ikut demo. Oke. Nah, waktu kuliah kenapa sampai pilih jurusan kimia? Kan kimia tuh susah ya. Orang Teknik baru kimia. teknik kimia. Aduh, sudah jurusannya teknik kimia. Biasanya perempuan kalau mengambil jurusan teknik itu bagaimana ya? Itu kayak kebanyakan tuh laki-laki begitu. Jadi, apa yang membuat Imelda sampai berminat untuk ambil jurusan teknik kimia? Ya jujur saja untuk lulusan SMA di tahun kelulusan saya di generasi saya itu kita banyak yang generalis ya sifatnya, cuman lihat dari nilai mana yang paling bagus di sekolah. Jadi alhamdulillah waktu itu yang nilai yang paling bagus itu biologi dan kimia. Dan saya sebenarnya ini jebakan yang setelah saya diskusi sama beberapa teman yang bahkan lulusan teknik kimia dari UK, mereka bilang mereka juga kena jebakan yang sama terkait jurusan teknik kimia. Mereka hanya fokus ke kimia. Jadi itu pertama gitu. Jadi lihatnya dari saya punya nilai kimia bagus, saya cari jurusan yang ada kimianya gitu. Dan kemudian saya memilih di UMI karena itu kampus yang terkenal di Indonesia Timur. Itu alasan kenapa saya memilih UMI. Tapi ternyata UMI tidak punya jurusan farmasi yang hubungannya dengan kimia. Yang ada yang saya lihat cuma teknik kimia. Jadilah saya pilih jurusan teknik kimia karena berpikir saya punya nilai yang bagus di SMA untuk pelajaran kimia. Dan ternyata itu sesuatu yang membuat surprise karena ternyata untuk teman-teman yang nanti adik-adik yang mau ambil jurusan teknik kimia, tolong diperhatikan jangan terjebak dalam tulisan kimianya. Jangan ternyata lebih banyak pelajaran fisika dan matematikanya dibandingkan kimia. Tapi saya bersyukur saya terjebak di situ. Tapi bersyukur. Oke, ternyata. Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu itu kuliahnya selesai tepat waktu?
Kuliah tepat waktu bisa dibilang kalau 5 tahun tepat waktu Iya. berarti saya kuliah tepat Tepat waktu. waktu. Tapi kalau mau pakai lebih ambisius lagi, pengennya lebih cepat. Cuman ya banyak kendala yang dialami di akhir semester, termasuk judul ditolak. Oh iya. Saya masukkan 11 judul dan cuma diterima 2 dari 11 ya. Itulah yang membuat proses. Iya. Di akhir itu kita ditempa untuk lebih resilience dengan penolakan, dengan rejection. Oke, email. Jadi apa ini kan pasti yang nonton video YouTube ini pasti ada juga yang posisinya orang tua, punya anak kuliah, atau bahkan mungkin yang nonton video ini mudah-mudahan kalau ada dari kelompok usia mahasiswa anak-anak muda Papua, kita semua ingin tahu nih Imelda punya tips apa waktu dia kuliah teknik kimia. Tipsnya dia apa yang membuat dia bisa fokus ke kuliah dan bisa menyelesaikan kuliahnya dalam kurun waktu yang masih dikatakan normal ya, masih dikatakan normal. Ya. Apa tipsnya waktu itu? Apa tipsnya? Jadi saya baru sadar bahwa saya sebenarnya tipe learning type saya apa itu di masa perkuliahan. Oke, learning type, cara belajarnya tipe yang mana? Gitu. Apakah saya visual, apakah kamu kinestetis misalnya? Ya. Ada beberapa tipe ya. Itu saya tidak hafal tipe, saya lebih ke learning by doing. Jadi saya mesti visual, mesti banyak simulasi. Nah itu yang saya baru sadari ketika kuliah. Seandainya saya tahu lebih dulu ketika masa SMA, saya percaya bahwa saya bisa lebih bagus nilai-nilainya, gitu. prestasinya. Harus pertama kenal learning type, kemudian kenal diri itu penting ya, tahu diri. Jadi kenal diri itu ternyata penting karena ketika kita tahu diri, kita tahu bagaimana kita tuh cara belajar kita yang cepat itu seperti apa. Saya pikir cepat ya, itu kali ya waktu zaman kuliah. Terus pacaran nggak zaman itu? Jadi waktu kuliah tidak memutuskan untuk fokus untuk sekolah sama kuliah dan organisasi saja. Oke, jadi Imelda kuliahnya teknik kimia, kemudian fokus sekali untuk kuliah, katanya fokus di organisasi juga, pacaran tidak, yaitu hal-hal yang bisa membantu untuk lebih fokus kuliah ya. Jadi kalau yang lain pacaran boleh mungkin ya kalau dia bisa jalanin semua gitu kan. Iya, jadi tetap mesti ada fun side, tapi kamu mesti kenal diri kamu. Fun side yang bisa kamu approach supaya kamu bisa ada sisi yang relaxnya juga, jangan terlalu yang fokus kuliah nanti stres kan, tapi harus kenal diri. Kalau kamu bisa bagi waktu, kamu mau pacaran misalnya, buat yang mengambil jalan untuk berpacaran dan berkuliah misalnya, tapi saya tidak merekomendasikan berpacaran di sini, cuman kenali diri kamu supaya kamu tahu ukuran diri kamu ketika menjalani, karena kita manusia punya batasan. Kita untuk deliver sesuatu energi akan terpakai, jadi kita mesti tahu kemampuan kita untuk memanage energi kita seperti apa. Oke, wah menarik sekali Imel. Sekarang pertanyaannya berikut, setelah kuliahnya beres, teknik kimia ijazahnya di tangan, hal apa yang membawa kamu tuh sampai tiba di satu titik bekerja di dunia perminyakan, migas ya, minyak dan gas. Apa yang membawamu sampai ke situ? Ya, jadi itu sebenarnya banyak background dari masa kecil. Yang pertama, saya lahir besar di kota Sorong, dan teman-teman orang Sorong pasti tahu Sorong itu kota minyak. Anak Sorong, kota minyak. Bayangan tentang oil and gas itu sudah terpatri karena saya lahir besar di Sorong. Terus yang kedua dari orang tua. Bapak saya kerja eksplorasi seismik. Oh, pantas bapaknya eksplorasi seismik ya. Jadi sudah ada mindset itu. Jadi itu tidak saya sadari ya. Tapi terpapar dengan kehidupan orang yang bekerja oil and gas itu, saya merasa melihat ada value yang saya dapatkan dari bapak saya sendiri. Jadi ada role model. Kira-kira bapak
mendorong-dorong atau seperti apa? Tidak, jadi normalnya Bapak tuh cuma cerita pengalaman kerja. Jadi Oh, biasanya oke. karena kerjanya kan kayak rota 3 bulan terus nanti balik. Jadi banyak hal yang Bapak alami sama kerja itu Mm-mm. di-share ke keluarga, dan ternyata itu nilai ternyata secara tidak langsung ditransfer gitu ke saya sebagai Tertransfer anak. sebagai Iya. anaknya. Oke, dari situ. Jadi kalau saya bisa bilang, email sudah ada kayak gambaran begitu, bahkan sebelum pergi kuliah atau bagaimana? Tidak ada sebenarnya. Oh, tidak ada. Karena waktu kita sekolah kan kita tuh masih mencari-cari bentuk Mencari kan, bentuk bentuk ya. sekolah. Saya ini mau kemana? Kayak buktinya saya terjebak di jurusan teknik kimia hanya karena ya Iya. kimia. Bahkan saya tidak tahu hubungan teknik kimia sama industri oil and gas sebenarnya. Ah, oke. Karena yang saya bayangkan oil and gas kayak Geologi, geologi, mesti ada yang perminyakan. perminyakan, misalnya yang Padahal jelas-jelas iya. step-nya ada. Padahal tidak taunya teknik kimia tuh, orang teknik kimia tuh penting banget masuk ke dunia oil and Iya. gas itu ya. Nah, saya baru tahu kalau zaman kuliah tuh ada kuliah pilihan teknologi minyak bumi. Aha. Tapi waktu saya mau mengambil itu kelasnya sudah full, jadi saya tidak dapat ke bagian teknologi minyak bumi. Saya ngambilnya teknologi bahan makanan. Oh, oke. Karena saya suka, ya udahlah, karena saya suka makan dan saya pengen tahu apa yang saya makan, apa kandungannya, Apa bagaimana kandungan. dia diproses. Jadilah Betul. saya akhirnya mengambil itu. Jadi Iya. secara sadar itu tidak saya lakukan, tapi Iya. sesuatu itu sudah dibawa alam bawah sadar untuk mendorong ke arah Iya. itu. Tapi email tadi saya mau balik lagi ke yang email bilang ambil teknologi bahan makanan. Mungkin waktu itu email berpikir sudahlah, itu manfaatnya untuk saya pribadi. Benar, tapi sekarang kan setelah ada di Amerika ini, saya pikir ilmu itu menjadi bermanfaat banget ya. Ya, karena Muslim kita punya diet tertentu. Betul. Yang halal food, dan Ya. tidak semua makanan di Amerika itu kayak di Indonesia ada sertifikasi MUI MUI, halal. iya halal ya. Jadi itu yang membantu Bagaimana saya kalau saya iya. mau memilih makanan di sini, kalau dia tidak melalui proses halal. Kan di Amerika juga ada proses, ya. ada sertifikasi halal, tapi tidak semua manufaktur dia menggunakan itu. Nah, bagaimana email bisa tahu makanan itu di Amerika sini? Kalau beli produk makanan, bagaimana email bisa tahu itu halal? Ya, tahu dari bahan-bahan yang digunakan pada saat dia diproses. Ada logo tertentu? Tidak, biasanya Tidak cuma ada. dari bahan-bahan saja. Bahan-bahan. Kadang ada yang bahan, contoh kayak keju misalnya. Keju itu dia menggunakan rennet. Ada rennet yang base-nya adalah plant, tanaman, ada yang hewani. Ya. Jadi biasanya saya memilih yang plant base. Jadi aman dari ya, tanaman ya. lihatnya Okay. atau lecithin misalnya. Kalau ada lecithin ada yang plant base, ada yang lecithin dari animal base. Jadi kalau lecithin soya berarti dia plant base. Plant base karena itu soya itu kan kacang kedelai. Biasanya kayak itu kalau dalam teknik kimia atau orang yang pernah belajar kimia itu kita bisa tahu dari situ. Okay. Wah, menarik sekali ya cerita kita ini. Dari yang tadi dunia oil and gas, kita bergeser ke ilmu-ilmu yang lain. Tapi teman-teman, kayaknya kita mau tambah pertanyaan lagi. Bisa ya? Masih bisa ya? Nah, teman-teman yang nonton video ini, ya, kalau teman-teman ada pertanyaan untuk Imelda, ya, bisa tulis ya di kolom komentar. Nanti saya bisa sampaikan ke Imelda. Imelda juga dia juga rajin kok nonton video-video saya, tenang aja. Nanti video ini dia bisa nonton juga. Kalau kalian ada pertanyaan untuk Imelda, bisa ditulis saja di kolom komentar. Nanti Imeldanya bisa langsung jawab kok. Percaya saja. Iya ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman. Jadi Imelda ini anak Sorong ya, lahir besar di Sorong, kemudian dia itu perginya kuliahnya ke Makassar ya, kemudian dia kerjanya di perusahaan minyak dan gas. Job site-nya itu ada di Teluk Bintuni, tetapi ada kantornya di Jakarta. Dan perusahaan ini juga karena ini perusahaan multinasional ya kita bilang ya, worldwide company ya. Jadi dia ada kantornya, kantor utamanya ada di Inggris ya, tapi dia ada kantor di Amerika juga. Nah, itu sebabnya Imelda ada di sini untuk tugas bekerja di luar negeri selama 1 tahun.
Menarik sekali kan teman-teman. Nah, saya mau tanya sama Imelda karena dia lagi ada di Amerika ini dan kita tanya dulu sekarang dia situasinya seperti apa di Amerika ini, kapan dia akan kembali ke Indonesia. Kemudian saya juga ingin Imelda ceritakan apa saja pengalaman Imelda di Amerika ini, pengalaman yang berkesan. Tentunya banyak ya, tapi mudah-mudahan dia bisa kasih 1-2 pengalaman dia yang sangat berkesan sekali, mungkin di tempat kerjanya atau juga ketika dia berinteraksi di Amerika ini. Silakan. Terima kasih Kakak itu. Oh ya, saya koreksi, saya lahir di Bintuni. Oh, dia lahir di Dari Bintuni. terus besar dari TK sampai SMA di Oke. Sorong. Oke, jadi dia ini kelahiran Bintuni. Mana anak-anak Bintuni? Ayo Kali tulis. kabur. Anak-anak Kali Kabur tulis di komentar yang anak Bintuni ya. Kalau ada kalian yang nonton video ini, tulis di komentar, halo saya anak Bintuni juga. Ini Imelda kelahiran Bintuni dan besar di Sorong, kuliahnya di Makassar. Ternyata itu sudah memang garisnya ya, dia dibawa lagi ke Bintuni untuk bekerja di Bintuni, mengabdi di perusahaan yang lokasinya ada di Bintuni. Oke, tadi ceritanya saya, tadi pertanyaan saya, pengalaman ke Amerika ini. Pernah nggak kepikiran akan datang di Amerika? Tidak ada, jadi tidak ada ya, memang saya tidak punya mimpi untuk sampai ke Amerika. Oke, ini apakah ini datang pertama kali? Penugasan ini yang kedua kali. Visit yang kedua kali. Waktu pertama berapa lama di sini? Waktu pertama itu saya dapat undangan untuk menghadiri Women Offshore Conference. Jadi itu organisasi wanita di Amerika yang bekerja di bidang maritim, yang kerja di laut. Dan saya dapat undangan untuk mewakili perusahaan saya dari region Asia Pasifik. Oke, jadi bayangkan ya, dia ini si Imelda diundang ke Amerika ini dari kayak ada asosiasi pekerja lepas pantai ya, wanita pekerja di laut ya, di platform wanita pekerja lepas pantai. Itu mereka ada punya asosiasi atau kayak organisasi begitu, dan mereka itu ada konferensi yang mereka selalu adakan. Nah, kebetulan waktu itu Imelda itu diundang khusus untuk datang ke sini. Jadi waktu itu berapa lama ya? 5 hari aja karena konferensinya 2 hari. Oh, jadi datang pertama 5 hari. Di tahun berapa itu? 2019. Oke, barusan aja. Jadi datang tahun 2019 itu adalah datang pertama dan cuman 5 hari karena ikut konferensi yang tadi. Setelah itu pulang dulu. Ya, pulang. Pulang dulu baru nanti ujuk-ujuk ada tuh penugasan ini. Iya. Oke. Tidak sebelumnya Pak. Sebelum ke sini itu sudah ditawarkan pekerjaan di sini. Oke. Wah, bukan main ya, betapa baiknya Tuhan itu ya. Jadi kayak ada jalannya ya, Tuhan siapkan ada jalannya. Kemudian ini sudah mau selesai berapa lama lagi? Jadi ini sudah di akhir penugasan. Sudah di akhir penugasan ya. Oke. Jadi Imelda ini sudah di akhir penugasan ya teman-teman, dan dia sudah akan kembali dalam waktu kapan ya mau pulang ya? Sekitar Maret, April ya? Maret lah. Maret gitu dia sudah akan mau pulang. Oke, teman-teman, bagi yang mau tanya-tanya, saya kasih sedikit bocoran. Imelda ini bujangan ya, dan bujangan berkualitas ya, jomblowati berkualitas ya. Nah, kalau kita bisa nggak tanya-tanya ke arah sana, bujangan dan sebagainya? Enggak ya? Nggak mau ya? Nggak mau. Dia bilang no thanks. Dia lebih tertarik bercerita tentang karir, pekerjaan, tugas, dan pandangan-pandangan. Oke, kalau begitu kita mau tanya tentang masih tentang pekerjaan ya. Imelda tugas di Bintuni itu seperti apa pola kerjanya? Berapa minggu kerjanya? Berapa minggu liburnya? Terima kasih Kak. Jadi saya itu backgroundnya engineer. Ya, dia background engineer. Pekerjaan yang saya apply adalah sebagai operator lapangan. Jadi basically kuli gitu. Saya di lapangan. Itu kuli katanya. Basically itu kuli. Dan kuli, oke. Tapi saya punya proud sebagai seorang teknisi. Punya kebanggaan tersendiri. Di saat orang-orang kesulitan mencari pekerjaan,
dan saya masih punya pekerjaan. Itu adalah sisi yang saya Ya. bersyukur bahwa saya punya pekerjaan dan punya pekerjaan yang baik gitu untuk penghidupan. Betul. Dan saya memilih jadi operator lapangan, di mana itu di kultur Indonesia kita belum melihat perempuan sebagian besar Betul. kerja di lapangan, Iya. di male dominant Kerjanya di area. male dominant world, Iya, jadi di world. dunia kerja pria ya, Iya. dan Jadi, ada operator perempuan. ya, jadi saya tidak mau memilih-milih pekerjaan karena Iya. kembali lagi mencari pekerjaan itu susah. Iya. Dan memang saya sudah dididik dari kecil dari mama saya bahwa dulu saya berpikir mama saya galak dan tidak sayang sama anak, tidak ada pekerjaan laki-laki, tidak ada pekerjaan perempuan. Oh, oke, itu didikan dari Didikan mama. dari mama. Oke, teman-teman, kita ambil satu nilai yang baik di sini. Didikan orang tua tidak membedakan ini pekerjaan perempuan, ini pekerjaan laki-laki. Itu ternyata yang tertanam salah satunya di Imelda. Sehingga ketika masuk ke dunia kerja, dia tidak segan-segan untuk masuk saja ke dunia kerja yang dibilang ini dunia kerja laki-laki. Ya, karena dari kecil ternyata sudah dididik Jadi, seperti itu ya. Prinsipnya kalau kamu bisa lakukan berarti itu pekerjaanmu. Oh, prinsipnya kalau kamu bisa lakukan apa saja yang dijumpai tanganmu dan dikerjakan, kamu bisa kerjakan, itu pekerjaan. Itu prinsipnya yang ada juga dalam Alkitab, dalam kitab sucinya orang Kristen. Saya pikir dalam kitab suci mana saja pasti ada dong ya, apa saja yang dijumpai tanganmu untuk bekerja, kerjakanlah itu. Kemudian ada juga bunyi firman yang bilang orang yang berpeluh bekerja sampai berkeringat, berpeluh itu pantas untuk mendapatkan roti. Roti itu kan kalau dalam dalam pembicaraan di Alkitab, roti itu kan upah ya, makanan kan. Jadi kita kerja, kalau kita berpeluh ya kita pantas untuk mendapatkan upah. Jadi benar juga ya. Seperti itu. Iya. Kemudian kerja rotasi. Jadi awal masuk kita 28 hari kerja, tapi 28 hari off juga. Kemudian kerja rota dan kerja shift. Jadi kadang kerja malam hari 12 jam. Malam hari. Kemudian nanti night shift setelah itu kita ganti hari pindah ke kerja siang lagi. 12 jam dalam satu hari. Ada nggak kendala-kendala selama ini karena Imelda itu perempuan, kemudian lebih khusus lagi karena Imelda itu berhijab?